Lagi pada ngerjain apa nih? Lagi ngerjain tugas nih tentang dislipidemia. Dislipidemia itu apa sih? Jadi dislipidemia itu keadaan kadar lipid yang abnormal pada plasma dan mencakup spektrum yang luas. Lalu kelainan praksi lipid yang utama yaitu kenaikan kadar kolesterol total, ada LDL dan trigliserida serta menurunnya kadar HDL. Gitu. Gitu ya. Terus faktor penyebabnya apa aja sih? Nah, untuk faktor penyebab atau etiologi ini ada banyak ya, Put. Yang pertama itu ada faktor jenis kelamin. Nah, untuk laki-laki ini risikonya lebih gede gitu daripada perempuan untuk mengidap penyakit dislipidemia ini. Kemudian kedua ada faktor usia. Nah, semakin tua usia seseorang, maka fungsi organ tubuhnya akan menurun. Nah, sehingga ini juga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit dislipidemia. Kemudian faktor selanjutnya ada faktor genetik yaitu keturunan. Yang keempat ada faktor kegemukan. Yang kelima ada faktor olahraga. Yang keenam ada faktor merokok dan yang terakhir ada faktor makanan. Gitu ya. Ini aku juga udah coba cari-cari di Google sih dan nemu ternyata dislipidemia itu metabolisme lipid di dalam tubuhnya tuh secara umum ternyata lemak di dalam darah dan metabolisme di hati itu asupan lemak berlebih menyebabkan terjadinya gangguan proses metabolisme kolesterol yang berujung pada penumpukan kolesterol di hati. Akibatnya kolesterol tidak dapat diangkut seluruhnya oleh lipoprotein menuju ke hati dari aliran darah di seluruh tubuh. Hal ini terjadi berulang-ulang dan berlangsung cukup lama. Sintesis kolesterol di hati terus meningkat dan densitas reseptor LDL menurun, sehingga akhirnya kolesterol menumpuk di dinding pembuluh darah dan menimbulkan plak, dan terjadilah penyakit dislipidemia. Tapi aku belum tahu nih untuk dietnya gimana ya? Nah, untuk diet ini emang ada beberapa hal yang perlu diperlukan ya, Put, untuk penderita penyakit dislipidemia ini. Yang pertama itu harus mengkonsumsi makanan yang mengandung rendah lemak jenuh dan tinggi lemak tidak jenuh, terutama asam lemak omega 3 serta tinggi serat. Yang selanjutnya ini ada membatasi konsumsi makanan yang mengandung tinggi kolesterol, yaitu yang tidak lebih dari 300 mg per hari. Nah, sumber makanan yang mengandung kolesterol ini seperti kuning telur, jeroan, ayam, kulit ayam ataupun daging kambing. Nah, ini tuh makanan yang harus dihindari ya, Put. Selanjutnya ada mengganti teknik memasak yang menggunakan banyak lemak seperti menggoreng atau kuah santan dengan memanggang, mengukus atau menumis. Yang faktor lainnya itu ada mengurangi teknik memasak dengan digoreng, terutama metode deep frying atau menggoreng dalam minyak banyak dan panas hingga terendam. Karena suhu tinggi pada proses menggoreng itu dapat menghasilkan kandungan lemak jenuh, salah satunya lemak trans yang tidak baik untuk kesehatan. Yang perlu diperhatikan selanjutnya ada membatasi konsumsi produk bakery ataupun seperti roti, donat, kue, dan cookies, karena produk tersebut mengandung margarin yang dipanaskan sehingga terbentuk minyak trans yang berbahaya bagi penderita dislipidemia. Selanjutnya itu ada membatasi konsumsi minyak maksimal 5 sendok per hari ya, 5 sendok makan. Nah, terus ada mengurangi konsumsi makanan sumber protein yang mengandung tinggi lemak seperti daging merah dengan lemak dan dapat diganti dengan ikan, daging ayam tanpa kulit atau kacang-kacangan. Nah, untuk faktor penting lainnya itu ada diet kaya buah-buahan, sayuran, produk susu rendah lemak, rendah natrium dan lemak jenuh dapat menurunkan berat badan dan tekanan darah. Nah, mengkonsumsi sayuran ini 3-4 porsi dan buah-buahan 2-3 porsi sesuai dengan gizi seimbang. Nah, mungkin seperti itu Put yang dapat diperhatikan dari diet penderita dislipidemia. Lalu ada nih Put, contoh menu diet sehari untuk penderita dislipidemia. Yang pertama, untuk sarapan penderita dislipidemia ini mengkonsumsi nasi sebanyak 100 gram. Lalu ada gedon ayam sebanyak 40 gram dan tahu bumbu kuning 40 gram. Lalu ada sayur labu wortel sebanyak 100 gram.
Lalu untuk selingan pagi ada Nagasari dengan berat 40 gram dan jus jambu sebanyak 200 ml. Lalu untuk makan siang, penderita dislipidemia ini mengkonsumsi nasi putih sebanyak 100 gram, ikan kakap asam manis sebanyak 50 gram, lalu ada sayur bayam oyong sebanyak 100 gram, dan jeruk dengan berat 50 gram. Untuk selingan sore ada apel dengan berat 85 gram, ada pure alpukat sebanyak 60 gram. Dan untuk makan malam ada nasi dengan porsi 100 gram, lalu ada bola-bola daging dengan porsi 35 gram, ada tempe bumbu Bali dengan berat 50 gram, dan ada capcay kuah sebanyak 100 gram. Lalu total energi semuanya itu 1676 dengan komposisi protein 72 gram, lemak 52 gram, dan karbohidrat 230 gram, serta serat 26 gram, lalu ada PUFA 10,8 gram, kolesterol 99,5 mg, ada natrium 126,5 mg, lalu ada kalium 2900 mg. Begitu ya. Oh, aku jadi tahu banyak nih tentang dislipidemia. Makasih banyak ya teman-teman.